Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Adelia Yusuf dan rekan-rekan saya Yogi Prasetyo, Marusafa Salam, Kartika Sari, dan Amanda Fania Audi. Di sini kami akan membawakan sebuah topik yang berjudul penerapan sistem basis data dalam usaha rental mobil. Dalam penyusunan sistem ini, kami memiliki 3 poin utama, yaitu sistem penyewaan yang masih manual. Sistem penyewaan yang masih manual ini dinilai kurang efektif karena sistem ini bisa dibuat menjadi otomatis sehingga proses administrasi bisa menjadi lebih baik dan lebih cepat. Yang kedua, perhitungan pembayaran dan denda tidak otomatis. Sama seperti permasalahan tadi, perhitungan manual bisa saja menyebabkan miskalkulasi yang menyebabkan pembayaran dan harga sewa sebenarnya berbeda dengan aslinya. Lalu yang ketiga, data tidak rapi dan sering hilang. Data yang dimiliki kantor rental sering terjadi kehilangan apabila ditulis secara manual dengan kertas karena banyaknya arsip-arsip data yang berserakan. Berikut adalah analisis strengths, weakness, opportunities, and threat sistem kami. Yang pertama ada strength atau kelebihan dari sistem yang kami buat. Sistem ini menjadi dobrakan baru dalam dunia rental mobil dan bisa menarik minat membeli dengan sistem penyewaan yang cepat dan lebih mudah. Lalu, sistem kami juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah ide ini perlu adanya training kepada karyawan agar karyawan kami terbiasa menggunakan sistem yang baru ini. Lalu opportunities atau peluang dari usaha kami yaitu bisnis akan semakin diminati dengan terobosan ini dan meminimalisir kerugian pemilik rental. Lalu ada ancaman dari bisnis kami. Ancamannya adalah dengan terobosan ini nantinya pasti akan banyak pesaing yang menggunakan sistem yang sama juga. Dan tentunya mengharuskan pemilik ini untuk berpikir lebih kreatif lagi bagaimana supaya bisnisnya ini lebih dari bisnis yang lain. Pada IRD kami terdapat 4 entiti. Yang pertama, customer, mobil, penyewaan, serta pembayaran. Yang pertama, customer. Entiti customer memiliki atribut jenis ID, nama, serta alamat. Yang kedua yaitu mobil. Entiti mobil memiliki atribut jenis, kapasitas, tahun, sewa per hari, serta warna. Untuk selanjutnya, penyewaan. Penyewaan memiliki atribut kode sewa, kode mobil, ID, tanggal kembali, tanggal sewa, serta lama sewa. Dan yang terakhir yaitu pembayaran. Pembayaran memiliki atribut denda, lama telat hari, total sewa, lama sewa, serta denda telat. Lalu ini adalah struktur data sistem kami secara singkat. Mobil dan customer akan memberikan masukan data berupa kode mobil, jenis, tahun, nomor telepon, alamat, dan lain-lain ke dalam sistem basis data. Nantinya sistem basis data akan menyimpan dan mengeluarkan data seperti kode sewa, tanggal kembali, kode sewa, lama telat hari, denda telat, dan denda lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu sistem database. Untuk alur pada sistem database-nya sendiri atau alur penyewaan mobilnya sebagai berikut. Yang pertama, customer mendatangi rental mobil lalu melakukan transaksi dengan pemilik. Dengan menyerahkan identitas pribadi berupa nama, kartu identitas, dan lain-lain untuk selanjutnya diproses. Yang kedua, customer disuguhkan dengan pilihan dari mobil yang akan disewa oleh customer sesuai kebutuhan dan keinginannya. Pada proses ini, customer akan memilih mobil dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pemilik rental, diantaranya jenis mobil, kapasitas mobil, warna, tahun keluaran, dan lain-lain. Dan yang ketiga, yaitu setelah proses memilih mobil yang disewa, maka customer akan
melakukan transaksi berupa pengisian data, penyewaan, atau bisa disebut dengan serah terima. Pada tahap ini, customer akan mengisi data yang berisi tanggal sewa, jenis mobil yang disewa, batas sewa mobil, tanggal kembali, dan lain-lain. Untuk nantinya dijadikan bukti bahwasanya telah terjadi transaksi. Pada tahap ini, nantinya juga menjadi bukti denda apabila mobil yang disewa dikembalikan dalam keadaan yang kurang baik atau memiliki kerusakan. Dan yang terakhir, yaitu proses penyewaan yaitu administrasi pembayaran. Dari pihak customer kepada pihak rental untuk sistem pembayaran sendiri dilakukan saat selesai melakukan penyewaan mobil atau mengembalikan mobil. Pembayaran ini meliputi biaya kesepakatan sewa awal, denda kerusakan, denda telat, dan cedera mobil. Pada tahap ini proses otomatis sesuai kondisi terakhir mobil yang akan dikembalikan, lalu akan ditotal sebagai bentuk administrasi berupa uang penyewaan. Perkenalkan, nama saya Marusama Salam. Sesuai ERD yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah struktur data kami. Lalu penyewaan yang kami gunakan di sini menggunakan tipe komponen, yaitu konsumen yang berisi data peminjaman, di mana akan digunakan untuk mengetahui siapa yang meminjam mobil. Lalu penyewaan yang digunakan untuk menyimpan data tentang penyewaan yang berisi tentang kapan mobil disewa atau dikembalikan oleh siapa. Dan administrasi yang berisi tentang keuangan yang seharusnya dibayarkan oleh customer berdasarkan data yang diambil dari penyewaan. Berikut ini merupakan tabel data mobil yang tersedia di rental mobil yang bersangkutan dengan field, kode mobil, jenis, warna, kapasitas, tahun, dan harga sewanya. Berisi data tentang mobil yang ada di rental mobil bersangkutan. Berikut ini merupakan tabel data customer yang meminjamkan mobil di rental mobil bersangkutan dengan field, ID, jenis, warna, kapasitas, dan harga sewanya. Berisi data tentang customer yang ada di rental mobil bersangkutan. Lalu, selanjutnya berikut ini merupakan tabel data tentang mobil yang pernah disewa di rental mobil bersangkutan dengan field, kode sewa, ID, warna, tanggal sewa, batas sewa, tanggal kembali, dan keterangan kembali atau belum. Berisi data tentang mobil yang sedang disewakan beserta penyewa di rental mobil yang bersangkutan. Berikut ini merupakan tabel data pembayaran penyewaan atau denda di rental mobil bersangkutan dengan field, kode sewa, lama sewa hari, total sewa, lama telat hari, denda telat, dan denda lain. Berisi data tentang administrasi penyewaan mobil di rental mobil yang bersangkutan. Baik, saya Kartika Sari dan di sini saya akan menjelaskan bagian SQL-nya. Jadi pertama-tama yang kami lakukan adalah membuat database-nya, kemudian membuat tabel yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, kemudian kami mengisi tabel tersebut dengan data yang juga dijelaskan pada slide sebelumnya. Lalu setelah kami memiliki tabel beserta datanya, kami dapat mengolah datanya tersebut sesuai dengan keinginan atau tujuan yang ingin kami capai. Terlihat pada slide berikut gambaran dari tabel yang ada pada database. Jadi ada 4 tabel, mobil, customer, disewa, dan pembayaran yang masing-masing atributnya memiliki tipe-tipe datanya sendiri dan juga constraint-nya. Pada slide berikut ini, kami melakukan manipulasi data untuk menampilkan data yang kami ingin dapatkan. Semisal ada customer yang datang pada kami untuk menyewa mobil. Kami perlu mengetahui mobil mana saja yang sedang tidak disewakan kepada orang lain.
Maka dari itu, kami menjalankan perintah-perintah berikut ini untuk menampilkan data-data dari mobil yang sedang nganggur alias yang tidak disewakan kepada orang lain. Nah, caranya itu adalah menselect seluruh kolom data dari tabel mobil, di mana kode mobil ini tidak ada pada daftar mobil yang sedang disewakan dan tanggal kembalinya itu masih nol. Artinya, kalau misalkan tanggal kembalinya masih nol, berarti mobil itu belum dikembalikan oleh customer-nya. Nah, setelah perintah ini dijalankan, akan tampil tabel seperti berikut ini. Kasus lain, kami juga ingin melihat mobil mana saja atau customer mana saja yang belum mengembalikan mobil yang disewakan, padahal sudah lewat batas tanggal sewanya. Kami di sini menjalankan perintah seperti ini, yaitu menggabungkan relasi dari tabel data disewa, customer, dan mobil. Jadi ada 3 tabel yang digabungkan. Kemudian kami menseleksi sehingga data yang akan ditampilkan adalah data yang kolom keterangan dari tabel disewanya itu bernilai belum dan juga tanggal batas sewanya itu kurang dari tanggal hari ini. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan hanya menseleksi dengan keterangan belumnya saja, maka akan menampilkan mobil-mobil yang sedang disewa namun belum lewat dari tanggal batas sewanya. Semisal batas sewanya itu 2 hari ke depan. Nah, berarti kan belum lewat batas sewa ya. Nah, kalau misalkan seleksinya itu cuma di keterangannya saja, maka akan menampilkan data yang seperti pada kasus itu juga. Perkenalkan, saya Yogi Prasetyo. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang dibuat untuk pengimplementasian dari basis data. Aplikasi ini sangat sederhana, hanya terdapat 4 fitur, yaitu menampilkan data seperti ini. Selanjutnya, kita dapat memasukkan data atau menambahkan data pada database. Selanjutnya, kita juga dapat menghapus data dan juga dapat mengubah data atau update. Nah, aplikasi ini kita buat menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, dan tentunya menggunakan environment seperti Node.js agar JavaScript dapat berjalan di luar browser. Saya juga menggunakan bantuan framework, yaitu Express.js untuk memudahkan pada saat menangani request dan response yang akan dikirimkan kepada user. Selanjutnya, saya juga menggunakan library Materialist untuk memudahkan dalam proses layouting, tampilan, dan juga CSS dan HTML-nya. Selanjutnya, saya juga menggunakan package seperti body parser untuk memparsing data yang dikirimkan pada saat request. Selanjutnya, saya juga menggunakan MS SQL package yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi kita kepada SQL Server. Selanjutnya, langsung saja kepada source code-nya. Seperti ini. Kita menangani request dan response pada port 3000. Seperti ini, port 3000. Nah, di sini kita menggunakan body parser dan express-nya. Selanjutnya, kita menggunakan middleware, yaitu routes, yang menangani macam-macam route dari aplikasi ini. Di sini terdapat beberapa routes, tentunya mobil, kelas mobil, pos, dan lain-lain yang akan ditangani oleh masing-masing controllernya. Seperti ini.
Nah, selanjutnya kesimpulan dari proyek yang sudah kita buat, yaitu City Tour merupakan ilustrasi nama rental yang kami buat guna memudahkan pemilik rental untuk mengoperasikan bisnisnya tersebut. Dengan bantuan program penyewaan ini, masalah yang timbul dari cara mempercepat transaksi, cara memperhitungkan pembayaran, dan denda secara otomatis dapat merapikan data dan meminimalisir kehilangan data. Sesuai dengan kaidah mata kuliah sistem basis data, kami telah belajar tentang entity relationship diagram yang bisa kami kembangkan kemudian menjadi sistem seperti ini. Program yang kami buat ini memiliki fitur yang cukup lengkap secara umum, terus penggunaan yang dirasa friendly bagi user serta admin, sehingga membuat para user tidak mengalami kebingungan ketika order. Dengan demikian, program kami sangat layak diterapkan dan ditetapkan sebagai aplikasi mempermudah penyewaan khususnya pada rental City Tour ini. Oke, sekian, terima kasih.